Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalahu wassalam ala sayyidil insi wal jan, sayyidina Muhammad habibir rahman, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa bil fathi ya fattahu ajil takarrama wa bil ilmi nawwir ya alimu qulubana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Kita membaca kitab halaman 46. Halaman 46. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wasiat yang ketujuh, ikhlas. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mukarrabin, harus kita beramal, beribadat dengan tulus keikhlasan semata-mata karena Allah, maupun amal perkataan atau amal perbuatan selalu kita dasari dengan ikhlas, karena semata-mata menjunjung perintah Allah. Lalu nama ikhlas itu adalah bersih. Kita mengharap balasan Allah, yang bisa membalas itu adalah Tuhan. Adapun makhluk kadang bisa membalas. Jadi kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, itu namanya ikhlas. Lalu ikhlas itu yang mudah mencapai amal ikhlas orang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Karena di dalam tauhid itu ada kajian wahdaniyat. Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'al, menunggalkan Allah yang kuasa. Adapun yang lain daripada Allah semuanya lemah, kadangkala diharap, kadangkala ditakuti. Ikhlas dalam beribadah atau beramal karena Allah semata-mata, tidak ada dorongan yang lain. Kita melakukan ibadah karena dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih daripada riya, ujub dan yang lainnya. Kadang di hati menampaikan amal kepada makhluk, kadang di hatinya bangga dengan amal, kadang di hatinya sombong dengan amal. Selalu amalnya karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, dan tidak mereka itu diperintahkan
kecuali mereka itu beribadah kepada Allah dalam keadaan bersih hati mereka itu, karena hatinya mengenal yang kawa membalas itu Allah, yang kawa memuji itu adalah Allah. Adapun yang lain semuanya lemah, semuanya kada bisi daya upaya. Lalu ikhlas itu dorongannya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Tanda-tanda amalnya ikhlas adalah istiqomah, tunggul beribadah adalah menumpung. Kalau beribadah musiman kada tunggul, nah itu kada ikhlas. Sebagaimana siaran TV apabila bulan puasa berjalbab, habis bulan puasa pacul lagi jalbab, itu namanya beribadah musiman. Apabila beribadah musiman kada tunggul, kada istiqomah, jelas meunting yang lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau beramal ikhlas sendirian pun tetap beramalnya semangat. Adakah orangnya atau kadadakah, tetap adalah semangat. Kalau ada manusia semangat, kalau kadada manusia kada semangat, nah itu kada ikhlas. Masih ada masih ada ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Artinya bersihkanlah hatimu dalam beribadah. Hati meunting Tuhan, hati mengharap Tuhan, hati memandang Tuhan. Karena wujud hakiki adalah Allah, yang sempurna hanya Allah. Lalu hati pandangan ke Tuhan, niscaya ibadahmu yang sedikit adalah cukup. Nah, jadi beramal itu kada penting banyak, yang penting bersihnya, yang penting ikhlasnya. Apabila beramal dengan ikhlas, amalnya baik. Apabila baik adalah cukup. Apakah lagi banyak tambah ikhlas, lebih lagi adalah cukup. Lalu membiasakan ikhlas, kita di tengah orang banyak beramal kayak biasa. Kadada manusia pun tetap beramal kayak biasa. Sedikit pun kadada pandangan kepada makhluk, kadada mengharap makhluk, karena makhluk sifatnya lemah. Da'upat talibu wal matlubu. Yang meminta kepada makhluk sifatnya lemah, dan makhluk yang diharap sama sifatnya lemah, kada bisi daya upaya. Lalu mulai beramal selalu karena Allah. Tanda-tanda amalnya ikhlas, inya beramal adalah semangat. Kenapa jadi semangat? Karena mengharap Allah, meunting Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an telah berkata, al-ikhlas dawamul muraqabah.
wa nisyanul hujudi kulliha. Pendapat Imam Ghazali, pengertian ikhlas, arti ikhlas ialah hati selalu beraqabah kepada Allah. Hati kita merasakan Allah adalah memandang, Allah adalah melihat, Allah selalu mendengar. Perasa kita selalu kita tuh dihawasi Tuhan, dipandang Tuhan, diperhatikan Tuhan. Itu namanya beraqabah. Tapi kalau kita melihat kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kebesaran Tuhan, nah itu adalah musyahadah. Untuk mencapai maqam musyahadah harus melewat beraqabah. Dan beraqabah itu jalannya adalah muhasabah. Lalu perasaan hati kita selalu dijinaki Tuhan, selalu diperhatikan Tuhan. Umpama kita sembahyang mulai bertakbir sampai salam, selalu perasaan kita dihawasi Tuhan, dipandang Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Nah itu namanya beraqabah. Dan lupa dengan seluruh bahagian nafsu. Nafsu bahagiannya hendak beramal itu minta lihat oleh manusia, minta perhatikan lawan manusia. Kadang-kadang nafsunya minta perhatikan lawan manusia, kadang-kadang minta lihat lawan manusia, tetapi hatinya rasa dilihat Tuhan, rasa dipandang Tuhan. Itulah namanya ikhlas. Lalu melewat latihan. Latihannya setiap beramal beribadat selalu rasa dilihat Tuhan. Apabila rasa dilihat Tuhan dan rasa dipandang Tuhan, pasti kita beramal. Kadang mau kita melakukan dosa, kadang mau kita adalah maksiat. Pastinya adalah beramal beribadat karena rasa dilihat dipandang Allah Subhanahu wa taala. Musannif adalah telah berkata, akhlis waja alla tuhida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Beramallah engkau dengan hati yang ikhlas, tidak menghendaki beribadah kecuali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang memelihara sesuatu. Ikhlas itu adalah bahwa engkau tidak menghendaki dengan mengerjakan ibadah atau ketaatan kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha memelihara. Maupun beramal wajib maupun beramal yang sunat, selalu niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Itulah namanya ikhlas. Ikhlas itu ruhnya amal. Inilah yang tertinggi dari martabat ikhlas. Jadi tingkatan ikhlas paling tinggi beramal semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, kepada rahmatnya Allah, tak ada tujuan yang lain. Karena hendak mengharap lawan manusia, dia manusia itu sama kita lemah. Takutan lawan manusia, manusianya hakikatnya kadada jua. Nang ada itu Allah sekompletnya
zatnya, sifatnya, af'alnya. Tingkatan ikhlas ada 3 macam. Pertama, beribadah karena mengharap pemberian Allah dalam dunia. Nah, ikhlas juga. Beramal tapi hendak minta upah lawan Tuhan. Seperti rutin membaca surah Waqiah supaya dikayakan dalam dunia, karena surah Waqiah amalan sugih. Ujian Nabi, siapa membaca surah Waqiah saban malam, niscaya kada menimpa kepadanya kesusahan. Lalu membaca Waqiah supaya sugih, supaya jangan susah. Nah, itu ikhlas juga. Tapi ikhlasnya rendah, ikhlasnya paling di bawah. Membaca Yasin supaya dapat keampunan Tuhan, membaca surah Tabarok supaya lepas daripada siksaan kubur. Nah, itu ikhlas juga, tapi ikhlasnya paling di bawah. Yang kedua adalah beribadat ingin mendapat balasan dari Allah di hari kiamat dan takut dengan siksaannya. Beramal meunting surga, ingin selamat daripada api neraka. Nah, ikhlas juga, tapi ikhlasnya tingkatannya paling bawah. Yang ketiga, mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah, tidak mengharap balasan dan tiada takut siksaan, hanya semata-mata ingin berhampir kepada Allah dan mencari keridhaannya. Nah, ini yang paling tinggi. Kenapa ikam beramal? Karena mencari keridhaan Allah. Kenapa ikam beribadat? Hendak dekat lawan Tuhan, kada ada tujuan yang lain. Nah, ini peningginya ikhlas. Kedudukan paling ikhlas paling tinggi, semata-mata mengharap keridhaan Tuhan, ingin dekat lawan Tuhan. Nah, inilah yang bisa istiqomah, yang inilah beribadahnya rutin, tunggul, selalu mengharapkan keridhaan Allah, selalu ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqsidan ma'ahu ila gharadid duna kasanaihim au nahwi dzalika tusala. Artinya, janganlah hati engkau dalam beribadah tujuan mendapat manfaat dunia. Kosongkanlah hati, beramal beribadat jangan meunting dunia. Seperti mengharap pujian makhluk atau seumpamanya. Kadang-kadang minantu beramal dengan amal yang baik supaya minduha memberi modal. Nah, itu meunting makhluk. Cucuk sembahyang bina bagus, bacaannya caranya baik, abang sembahyang di hadapan minduha dengan harapan kalau sembahyang aku bagus dinilai minduha. Apabila minduha menilai, pasti kena mengasih modal. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ujung minduha na apa bah, uja abahnya tabasakan pahumaan aku. Dihinakan. Apan mengharap makhluk, meminta makhluk
kada dibahi Tuhan, malah dapat kehinaan. Cibokakan banyak unda jasidin, pabasakan bahuman unda. Abang mengharap makhluk, apabila mengharap makhluk adalah hati harap. Biasakanlah hati kita memandang pemberian Allah, memandang rahmat Tuhan, memandang kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap orang beribadah hendaklah tujuan hatinya menjadi keridhaan Allah. Keridhaan Allah Ta'ala letaknya dalam ibadah. Keridhaan Allah Ta'ala letaknya dalam ketaatan. Apabila beribadah, apabila kita taat kepada Allah, disitulah letaknya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, gawian ibadah, gawian ketaatan, sekalipun kecil jangan kita hinakan, karena kita kada tahu di situ letaknya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga adalah maksiat. Maksiat itu letaknya kemurkaan Tuhan. Tiap-tiap maksiat kecil ganda selalu kita jauhi, karena kita kada tahu kalau pindah di sana di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada campuran menjadi pujian makhluk. Jika demikian, hilanglah keikhlasan dalam beribadah. Jangan sampai kita beramal beribadat mengunting pujian makhluk. Pujian makhluk wayah-wayahnya. Kamu cucuk gawian kita lawan hati sidin dipuji sidin. Tapi kalau gawian kita kada sesuai lawan kehendak sidin, sidin maiji-iji. Baik kita mengunting pujian Tuhan. Pujian Tuhan senantiasa, pujian Tuhan kada berputus-putus. Jangan sekali-kali kita mengharap pujian makhluk, karena makhluk itu kada tunggul, kada awet jua. Baik kita minta pujian kepada Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahjar riya'an muhbitan li ibadatin wanzur ila nazaril alimi fataqula. Artinya engkau jauhilah riya yang meruntuh pahala ibadah, dan engkau pandanglah kepada Tuhan yang maha mengetahui, yang ia selama-lamanya memandang engkau supaya ibadahmu adalah diterima. Nah, jadi jangan sekali-kali hati kita minta lihat lawan makhluk, minta puji lawan makhluk. Hendaklah kita mengharap lawan Tuhan, karena makhluk diharap karena kau membagi jua, kada kawa menghasilkan jua. Malah makhluk kalau kita pintai ia sangit, ia benci. Biasakanlah hati memandang Allah, mengharap Allah. Lalu cara ikhlas itu harus qanaah. Qanaah apa? Kita merasa puas dengan pandangan Tuhan. Hati kita merasa puas dengan perhatian Allah. Karena perhatian Allah, pandangan Allah yang kita iakan, yang kita harapkan, yang kita tuju. Kalau kita ingin mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pujian Allah, harus amal kita amal yang baik.
kita jual lawan Tuhan, kita julung lawan Tuhan, Allah akan menilai, Allah akan membalas. Asy-Syaikh Ali Al-Haizi radhiyallahu an telah berkata, wa qiya huwa fi'lul ibadah bi qasdi ibtila'in nas li tahsili malin au jahin au madhin wa huwa minal kabair wa kullu amalin khaladahu qiya fa huwa batilun bardudun. Arti riya adalah beribadah dengan tujuan hatinya supaya diketahui manusia, lalu beramal selalu menampaikan amal lawan manusia, ingin mendapat harta atau jabatan atau pujian, lalu ia membaguskan amal di hadapan manusia supaya dapat harta, supaya dapat jabatan, supaya dapat pujian. Riya adalah termasuk dosa besar. Setiap ibadah yang bercampur riya batal, lagi adalah ditolak, kada diterima. Lalu harus kita beramal ikhlas, jangan sampai riya. Adalah kita dorongan beramal itu karena Allah. Melakukan amal pun dengan apapun amal harus kita karena Allah, karena dorongan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan yang lain seperti beribadah haji serta dagang, saban tahun tolak haji sekalinya sambil berdagang, apa dagangannya membawa rokok di sana larang, atau membawa pil kabi yang di sana larang. Nah itu beribadahnya bercampur dunia. Tujuk saban tahun haji, kadang nang hajinya nang diterima, tapi hajinya sambil berdagang. Atau berudu serta berdingin-dingin, karena berudu menyapu muka dengan lebih pada 3 kali, membasuh tangan lebih pada 3 kali, karena humab, karena panas supaya dingin. Nah itu bercampur sesuatu dunia. Karena bulan puasa ketujuannya berudu, karena menjadi dingin, apa hawanya panas. Nah itu berudunya karena lillahi ta'ala. Maka ia mendapat pahala sekadar dorongan niat akhirat sekalipun sedikit. Jadi orang yang bahagia tadi membawa dagangan, berudu karena berdingin-dingin, itu berpahala pahala sekadar pahala ibadah. Berapa pahalanya sekadar niatnya. Apabila niatnya banyak yang baik, banyak juga dapat pahala. Apabila niatnya banyak yang rusak, banyak juga rusaknya. Nah itu amalnya bercampur, ada niat yang baik, ada juga niat yang dunia. Pahala itu sekadar niat yang baik. Riya adalah masuk dalam seluruh ibadah. Ibadah apapun yang kita gawi kadang-kadang dimasuki riya, kada ikhlas. Kadang-kadang kita beramal karena dorongan dunia.
Umpama ke majelis, makanya ke majelis ini penjualan. Ya kalau ada penjualan kan ke majelis. Lah itu niatnya penjualan, kada niat ke majelis ilmu, maka pahalanya kurang karena niatnya niat dunia. Ia masuk dalam seluruh ibadah, hingga ibadah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dimasukinya atas menurut kaul yang lebih afsah. Jadi semua apapun ibadat kadang-kadang masuk riya. Ibadah sembahyang bisa ada riyanya, ibadah puasa bisa ada riyanya, ibadah zakat, ibadah haji ada dimasuki riyanya. Sampai-sampai membaca salawat kepada Nabi pun bisa juga dimasuki riya. Tapi ada pendapat semua amal-amal itu harus ikhlas, kecuali salawat. Nah, salawat ini kalau kita membaca karena riya, kada ikhlas, tetap berpahala. Kenapa jadi berpahala membaca salawat padahal niatnya kada ikhlas? Allah memandang Nabi yang disebut, sehingga dengan memandang Nabi yang disebut, sehingga amal salawatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga amal-amal memberi makan. Nah, kita memberi makan di orang biasa, sekalipun niatnya macam-macam belum ikhlas, insya Allah berpahala. Kenapa jadi berpahala? Allah memandang orang yang diberi makan, yang diberi makan merasa kenyang, lalu mendoakan sidin, mudahan yang mengasih makan ini berpahala, dapat balasan Allah. Allah memandang doa yang diberi makan, sehingga yang memberi makannya dapat pahala dengan sebab Allah memandang doa yang dikasih makan. Begitu juga orang yang mengajar ilmu, ya kan, sekalipun kada ikhlas ini, insya Allah berpahala. Karena yang dilajari ini bisa kehimungan ini mendoakan, mudahan dia dapat pahala, mudahan dia dibalas Allah dengan memandang yang dilajari ini bisa mendoakan, sehingga gurunya dapat pahala. Ada di zaman Guru Haji Anang Sa'rani, orang Belang, jadi napa gawiannya di kampung, ulun gawian mengajar, menyampaikan ilmu nang ulun pakolehan lawan dia. Jadi bagus, jangan ampih, karena menyampaikan ilmu amalan yang menyenangkan Rasulullah. Sekalipun menyampaikan ilmunya ada tujuan macam-macam, insya Allah berpahala. Karena Allah memandang yang dilajari ini bisa dengan berkat kita melajari, inya adalah mendoakan. Dengan mendoakan inya kepada kita yang melajari, kita dapat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semua amal apapun bisa dimasuki riya. Sampai salawat bisa dimasuki riya. Oleh sebab itu penting kita belajar ikhlas. Ikhlas itu mengunting Tuhan, mengharap Tuhan, memandang Tuhan. Yang mudah ikhlas beramal itu orang ahli tauhid.
yang memandang keesaan Allah, kebesaran Allah, yang bisa membalas, yang bisa memuji hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain kada bisa memuji, kada bisa diharap. Nah itulah namanya ikhlas. Nah jadi malam ini penutupan sementara pengajian. Insyaallah karena bulan Syawal akan disambung. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditingkatkan keimanan, ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma wasil sawma qara'na wa ma'amillah min anwa'il khairah li ruhi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li aqwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah salamuhu alaihim ajma'in wa li aqwahi sahabah wal karam wa tabi'in wa li aqwahi al-a'immah al-mujtahidin wal ulama was syuhada was salihin wa li aqwahi li ahli al-ma'la was sumaykah wal baqi' li aqwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa aqwatil muslimin khususan Daruhi walidi Haji Jana bin Haji Abdul Qadir Haji Al-Wahani bin Tahrir wa ilaruhi Sahlan bin Safran wa ilaruhi Haji Burhanuddin bin Sayyidullah Nanang Haji Isnadi Merat bin Haji Burhanuddin wa ilaruhi Haji Ahmad Bas Masri bin Haji Badri Hajjah Syabah binti Haji Khalid wa ilaruhi Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Tajib Haji Muhammad Anwar bin Saman Mr. bin Muhammad Sa'ad wa ilaruhi Haji Muhammad Su'aidi bin Sayyid Muhammad Taqwin Aswan Sobari bin Haji Muhammad Ilmi wa ilaruhi Dardian Syah bin Badri Hajjah Nur Ainah binti Busra Hajjah Nuriyah binti Haji Abu Samad Sagau Ghalib bin Qadiri Fatimah binti Undin wa ilaruhi Haji Pasmin bin Mustari Hajjah Falimah binti Salim Rudu bin Haji Pasman Haji Barjo bin Haji Mustari Harniyah binti Haji Barjo ilaruhi Haji Muhammad Islam bin Haji Abdullah Hajjah Siti Zahra binti Haji Jamani ilaruhi Harun bin Ibun Sanijah binti Lasan Qusnan bin Martoyo wa ilaruhi Rusdi bin Nasri Sa'adah binti Usman Haji Sabran bin Nasri Hajjah Sadariyah binti Tarli Al-Akbar bin Haji Muhammad Amin wa ilaruhi Sabrah bin Cangok Kasrah binti Tangki wa ilaruhi Muhammad Akil bin Sanam wa ilaruhi Sahdan bin Saman Al-Humari binti Isa Yunan binti Agus wa ilaruhi Arud bin Aba Onol binti Amit wa ilaruhi Alam Syah bin Abdul Hamid bin Haji Nasri wa ilaruhi Barlian binti Ahmad wa ilaruhi Haji Suryadi bin Jelani Anam wa ilaruhi Hajjah Asmawi binti Abdullah Haji Sakurudin bin Haji Sambah Poongga bin Petapasarai Hajjah Asnawiyah binti Haji Asnawi wa ilaruhi Khalid bin Kinyong bin Wangganora Sehang binti Tumut Indi bin Ijuh Mas Qurba binti Kardiyah wa ilaruhi Haji Muhammad Basri bin Haji Abdul Latif Basrullah bin Haji Muhammad Basri Haji Rihu bin Gajung Hajjah Marwali
Haji Marwari bin Bundela Bakriyah binti Muhdar wa ila Haji Muhammad Pandi bin Haji Abdul Majid Hajjah Pasihah binti Haji Badrun Hajjah Marwah binti Haji Abdul Rahim Hajjah Nasihah binti Haji Abdullah Yasif Al-Anwar bin Abdul Muhir Muhammad Ihsanul Amal bin Fahrul Ramadan Haji Hadid bin Wiro ila Haji Huddin bin Wiro Khairuddin bin Haji Huddin, Saiful bin Haji Huddin, Sahridah binti Sayyid, Ahmad Nawawi bin Haji Anana Mukhtar, Ilaruhi Haji Saharuddin bin Haji Hadwero, Darmiyadi bin Sukran Turjio bin Dipu Prawira, Hajjah Siti binti Pertip, Haji Khairuddin bin Kentang bin Saraka, Haji Muhammad Anwar bin Sama. أوصل اللهم سوف ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم استجب دعاءنا واشف قلوبنا وارحم موتنا صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا بهذا المجلس ابتغاء مرضاتك ورجاء شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك صحة بالتقوى وطول عمر بحسن عمل ورزقا واسعا لا تعذب علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.